Selamat datang di channel saya, channel yang membahas khusus tentang tutorial SysQDes 2020. Pada video kali ini saya hanya akan menggambarkan tentang bagaimana langkah-langkah urutan-urutan pengisian data pada SysQDes 2020. Jadi kita lanjut. Langkah pertama yang harus kita lakukan pada saat mengisi SysQDes 2020 adalah mengisi data perencanaan yang bisa diakses melalui data entry, perencanaan, data umum, dan RPJM desa. Di sini ada menu data umum desa, visi misi, dan RPJM desa. Langkah pertama adalah di data umum desa. Di sini kita mengisi data kepala desa, sekretaris dan perangkat. Lalu kemudian kita lanjut di pelaksana kegiatan. Di sini kita mengisi data perangkat desa. Lalu kemudian ada visi misi dan RPJM desa. Fungsinya untuk mengisi data visi, misi, tujuan, dan sasaran dari kepala desa yang terpilih. Langkah berikut adalah RPJM desa. Tetapi untuk SysQDes ya, dua hal ini mungkin ada banyak orang yang menganggap tidak penting ya. Jadi saya tidak terlalu membahasnya. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke penganggaran. Dapat diakses melalui data entry, penganggaran. Di sini ada menu isian data anggaran, lalu anggaran kas desa, peraturan APBDes, dan anggaran lanjutan. Yang pertama kita mulai dari isian data anggaran. Jadi untuk langkah-langkah di sini yang pertama kali harus kita isi adalah kegiatan, yang kedua pendapatan, yang ketiga pembiayaan 1, yang keempat belanja, yang kelima pembiayaan 2. Yang pertama kegiatan. Di sini kita bisa menginput bidang, subbidang kegiatan dan paket kegiatannya. Saya tidak ingin membahasnya lebih rinci. Lalu pendapatan untuk menginput penerimaan pendapatan yang diterima oleh desa baik berupa penerimaan tunai maupun penerimaan transfer. Yang ketiga belanja. Belanja ini merupakan turunan dari menu kegiatan yang sudah diisi tadi ya. Dan disinilah kita mengisi APBDes. Lalu pembiayaan 1 ini juga untuk mengisi penerimaan silpa. Jadi anggaran yang berasal dari silpa diinput pada menu ini. Selanjutnya adalah pembiayaan 2. Di sini kita menginput dana-dana yang digunakan untuk pengeluaran pembiayaan seperti penyertaan modal BUMDes. Setelah kita selesai mengisi semua data ini, maka silakan minta kepada admin SysQDes di kabupaten untuk melakukan posting APBDes ya. Untuk melakukan posting APBDes. Lalu selanjutnya, jika admin kabupaten sudah melakukan posting, maka kita perlu untuk mengisi peraturan APBDes. Peraturan APBDes. Di sini memuat tentang data Perdes, Perkades, dan penjabaran APBDes. Teknis pengisiannya akan ada di video-video berikutnya. Jika admin kabupaten sudah melakukan posting dan kita sudah mengisi data PDS, maka kita silakan mencetak PDS APBDes dan lampiran-lampirannya dan laporan-laporannya. Tidak akan saya bahas untuk kali ini. Lalu kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengisi data anggaran kas desa. Ya. Di sini digunakan untuk melakukan penginputan data rencana anggaran kas desa ya, berupa rencana uang yang akan masuk dan rencana
rencana penggunaan dari dana-dana yang sudah masuk ke rekening. Dan tidak akan saya bahas untuk kali ini. Langkah berikutnya adalah menginput anggaran lanjutan. Di sini untuk melakukan penginputan data DPA lanjutan berupa rencana kapan uang masuk ke rekening dan rencana kapan uang itu akan digunakan. Ya, jadi kapan uang itu masuk ke rekening dan kapan uang itu akan digunakan. Ya, di sini tidak akan saya bahas. Nanti akan ada di video-video berikut. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke penatausahaan. Di penatausahaan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengisi parameter rekening desa. Ya, saya rasa ini saya tidak perlu bahas kali ini. Jika sudah mengisi parameter rekening desa, kita lanjut ke pengisian saldo awal. Dia berada di data entry, pembukuan saldo awal. Langkah selanjutnya adalah mengisi jurnal penyesuaian. Ya, hal ini yang sering diabaikan oleh teman-teman di desa. Jika sudah melakukan pengisian jurnal penyesuaian, maka kita lanjutkan ke penerimaan desa. Ya, jadi penerimaan desa berupa penerimaan secara tunai ataupun penerimaan melalui transfer. Ya, di sini ada tunai, bank, penyetoran. Langkah selanjutnya jika sudah, maka kita lanjut ke mutasi kas, data entry, penatausahaan, ke mutasi kas. Ini di sini kita untuk menginput pengambilan, penyetoran, pendapatan bunga ataupun biaya admin ya. Jadi untuk video ini tidak akan saya jelaskan. Langkah berikutnya adalah menginput SPP melalui data entry, penatausahaan, SPP kegiatan. Di sini ada 3 menu ya. Pajak kegiatan, yang kedua SPP definitif, yang ketiga SPP pembiayaan. Dan untuk kali ini tidak akan saya bahas. Langkah selanjutnya jika sudah melakukan pengisian SPP, kita lanjut ke pencairan SPP. Ya, ini hal-hal wajib yang harus dilakukan oleh desa. Jika sudah melakukan pencairan SPP, maka kita lanjut ke penyetoran pajak. Setelah penyetoran pajak, kita lanjutkan dengan mengisi data output dana desa. Dan lagi-lagi ini tidak akan saya bahas kali ini. Nanti akan ada video-video berikutnya. Jika sudah, ya maka kita akan lanjut ke laporan-laporan dan lainnya. Sekian saja video singkat dari saya. Terima kasih.